Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala thumma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali Allah taala mudahkan kita untuk mengikuti kajian online ringkas. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian tafsir dari surat Al-Infitar. Kita masuk pada ayat yang ke-6. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Mulia? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata al-insan. Allah memanggil al-insan, "Ya ayyuhal insan." Wahai manusia. Kenapa Allah taala panggil al-insan di sini? Karena surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang turun ketika Nabi SAW masih berdakwah di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan kalau surat Makkiyah Allah Ta'ala memanggil dengan panggilan al-insan, maka yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Sehingga ketika Allah Ta'ala memanggil ya ayyuhal insan, sama seperti ya ayyuhal kafirun. Ya. Artinya adalah wahai manusia, maksudnya wahai orang-orang kafir. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang memperdayakan kalian wahai orang-orang kafir sampai kalian durhaka kepada Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menggunakan bi ilahikal karim. Ya, tetapi bi rabbikal karim, bukan menggunakan ilah tapi menggunakan rabb. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata rabb dikarenakan orang-orang musyrikin Arab ketika itu mereka beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta termasuk diri-diri mereka. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan innama ata bismihil karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya Al-Karim, yaitu yang maha baik, yang maha mulia. Liyunabbiha ala annahu la yanbaghi an yuqabala al-karim bil af'alil qabihah wa a'mal al-fujur wa a'malil fujur. Al-Karim di sini maksudnya adalah untuk mengingatkan manusia bahwasanya tidak pantas baginya untuk membalas Allah yang maha baik dengan perbuatan-perbuatan yang buruk dan amal-amal yang fajir, karena Allah Al-Karim, Allah yang maha baik, maha mulia. Ya. Artinya Allah Ta'ala adalah zat yang sangat baik kepada hamba-hambanya. Meskipun orang kafir, Allah tetap beri mereka rizki. Meskipun orang kafir, Allah tetap beri mereka harta. Allah tetap izinkan mereka makan dan minum bersenang-senang di atas muka bumi ini. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsiri ayat ini, ma gharraka bi rabbikal karim ay malladhi gharraka hatta kafarta. Maksudnya adalah apa yang telah memperdayakan kalian sampai kalian kafir. Bi rabbikal karim, yaitu kepada Rabbmu yang maha mulia. Ay al-mutajawizi anka, yaitu yang mudah memaafkanmu. Di mana Allah SWT adalah maha pemaaf, maha pengampun. Mereka tadinya para penyembah berhala. Mereka tadinya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi ketika mereka bertobat kepada Allah, Allah maafkan mereka. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulunya juga penyembah berhala. Bahkan berniat membunuh Nabi SAW. Tapi ketika dia masuk Islam, ketika beliau radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, Allah maafkan semua kesalahannya. Ini menunjukkan Allah Al-Karim, Allah Maha Pemaaf. Ya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sesuatu yang membuat mereka terpedaya, yaitu yang telah memperdayainya adalah syaitan atau kebodohannya, yaitu mereka lebih menuruti bisikan syaitan atau lebih menuruti kebodohannya, tidak mau mencari ilmu, tidak mau mencari penjelasan dari kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ingatkan kepada mereka. Kenapa?
mereka terpedaya, padahal Allah yang menciptakannya, padahal Allah maha baik kepadanya, padahal Allah maha pemurah, maha mulia, ya, Allah memaafkannya. Dan itu kemudian di ayat selanjutnya, di ayat yang ketujuh, Allah SWT mengingatkan bahwasanya Allah lah yang telah menciptakannya, menyempurnakan kejadiannya. Dia tidak pesan kepala, Allah kasih kepala. Dia tidak pesan tangan dan kaki, Allah kasih tangan dan kaki. Dia tidak pesan ya indra, ya panca indra, Allah beri dia panca indra, dan seterusnya. Ya, fasawwaka fa'adalak, menjadikan penciptaanmu seimbang. Allah jadikan seimbang. Ya, semuanya berfungsi dengan baik. Maka ini adalah menunjukkan maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Bahwasanya di antara kenikmatan yang Allah taala berikan kepada manusia adalah Allah ciptakan dirinya. Allah ciptakan dalam kondisi utuh, fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia pada bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, dengan wajah yang berbeda-beda. Namun ya rupawan, enak dipandang, ya. Lalu ketika mereka diberikan nikmat sedemikian besar ini, kenapa mereka ya yaitu malah apa? Berbuat ya kesyirikan, menyekutukan Allah SWT, menyembah kepada selain Allah SWT, padahal Allah yang telah menciptakan mereka, menyempurnakan bentuk mereka, menjadikan mereka punya bentuk yang seimbang, tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, ya kan, mata kanan mata kiri, telinga kanan telinga kiri seimbang, ya. Dan manusia itu memiliki bentuk postur tubuh yang ideal, yang sempurna, yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kita lihat bagaimana hewan-hewan hampir semuanya berjalan dengan kaki 4, berjalan dengan 2 kaki, ya. Itu pun tidak lurus seperti manusia. Monyet, ya, yang seperti manusia itu juga kondisinya berbeda. Tidak mau manusia disamakan dengan monyet, ya, padahal ya sebagian filosof atau filsuf mereka mengatakan manusia berasal dari monyet, sebagaimana filosofi Darwin, ya, teori Darwin adalah satu keyakinan yang keliru. Nah, jadi Allah SWT ciptakan manusia dalam bentuknya yang sangat-sangat sempurna. Adapun ya teori-teori yang tidak jelas itu adalah keyakinan yang batil, karena memang manusia semuanya yang ada di muka bumi ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan itu yang sahih. Itu yang harus diyakini oleh setiap muslim. Allah SWT menyebutkan bahwasanya Allah menjadikan bentuk kita bentuk yang sempurna, seimbang. Tidak ada makhluk seperti manusia yang memiliki organ-organ tubuh yang sangat serasi. Karena itu kalau kita ingin mengetahui bagaimana organ tubuh kita bekerja, tanyakan kepada para dokter bagaimana kemudian apa? Ya, proses kerja jantung. Ya, tanpa ada power jantung itu memompa darah. Siapa yang menggerakkan jantung kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana retina mata bisa melihat? Siapa yang menjadikan mata itu mampu melihat? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus sadar bahwasanya Allah taala itu menciptakan semuanya ini dengan begitu sempurna, begitu seimbang, dengan begitu indahnya. Maka hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala ingatkan dalam ayatnya wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau kita syukur, kita ditambah nikmatnya. Sebagaimana firman Allah taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatku untukmu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya siksaku, azabku teramat pedih. Ya. Kita mohon taufik kepada Allah SWT, hidayahnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita anugerah, ya, kesyukuran, ya, sehingga Allah Ta'ala kemudian merahmati kita dan Allah pilih kita sebagai ya ahlul jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar, ini bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.